Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai konsentrasi elektrolit dengan perpindahan. Dengan anggota Anissa Putri Junaedi, Dila Fikri Fadilah, Dinda Amalia, Hikmatul Kurnia, dan Amalina Sumantri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amalina Sumantri. Saya akan menjelaskan tentang definisi elektroda. Definisi elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aksi antara sifat-sifat listrik dengan reaksi kimia. Misalnya perubahan energi kimia menjadi energi listrik pada elemen elektrokimia. Reaksi oksidasi secara spontan pada elemen yang dijadikan sumber arus listrik dan perpindahan elektron dalam larutan elektrolit dan terjadi pada Kemudian elektrokimia ini dikenal dengan dalam bahasa Inggrisnya itu electrochemistry. Definisi elektrokimia itu yang lainnya ada dua. Yang pertama itu elektrokimia adalah cabang kimia yang mempelajari reaksi kimia yang berlangsung dalam larutan pada antarmuka konduktor elektron dan konduktor ionik, dan melibatkan perpindahan elektron antara elektroda dan elektrolit atau sejenisnya dalam larutan. Yang kedua itu elektrokimia adalah ilmu tentang hubungan antara senyawa listrik dan kimia. Elektrokimia merupakan studi yang mempelajari bagaimana reaksi kimia dapat menimbulkan tegangan listrik dan tegangan listrik terbalik dapat menyebabkan reaksi kimia dalam sel elektrokimia. Kemudian komponen sel elektrokimia. Yang pertama ada elektroda. Elektroda adalah bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit, misalnya semikonduktor, elektrolit, atau vakum. Dua macam elektroda itu yaitu yang pertama, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi bermuatan negatif disebabkan oleh reaksi spontan, elektron akan dilepas oleh elektroda ini. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. Kemudian berdasarkan jenisnya, elektroda dapat digolongkan menjadi elektroda logam, yaitu elektroda yang berisi logam yang berada dalam kesetimbangan dengan larutan ionnya. Contohnya itu adalah elektroda Cu dan Cu2+. Kemudian elektroda amalgam, yaitu larutan logam dalam Hg cair. Kemudian elektroda redoks, yaitu elektroda yang melibatkan reaksi oksidasi di dalamnya. Kemudian elektroda logam garam tak larut, yaitu elektroda ini bersifat logam M yang berada dalam kesetimbangan dengan garam sangat sedikit larutnya dan larutan jenuhnya, serta mengandung garam atau asam terlarut dalam anion. Selanjutnya, elektroda non-logam gas, yaitu elektroda yang berisi unsur selain logam dan gas. Kemudian elektroda membran, yaitu elektroda yang mengandung membran semi-permeable. Yang selanjutnya diserahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sel galvani. Nah, yang pertama sel galvani. Pada gambar di samping ini ada gambar logam Zn yang akan mengalami oksidasi, sedangkan logam Cu akan mengalami reduksi. Nah, di sini ada persamaan reaksinya ya. Zn itu jadi Zn plus ditambah 2 elektron.
NO-nya yaitu 0,76 volt. Kemudian pada Cu+ ditambah 2 elektron akan bereaksi menjadi Cu dan NO-nya yaitu 0,34 volt. Nah, kemudian ada Zn ditambah Cu akan bereaksi menjadi Zn ditambah Cu. Nah, NO-nya itu ya adalah 1,1 volt. Nah, di sini ada fungsi dari jembatan garam itu untuk menetralkan kelebihan anion dan kation pada larutan dan untuk menutup rangkaian sehingga reaksi dapat berlangsung secara terus-menerus. Nah, untuk sel volta, penulisannya yaitu ada notasi selnya yaitu penulisannya adalah anoda, sedangkan untuk garis 2 itu ya, diartikan sebagai potensial sambungan sel atau jembatan garam, kemudian katoda atau zat yang teroksidasi, kemudian ada garis 2 lagi, zat yang tereduksi. Nah, contohnya seperti ini ya. Boleh next slide. Nah, kemudian ada sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini adalah arus listrik yang menimbulkan reaksi redoks. Pada sel elektrolisis ini yaitu katoda akan tereduksi dan anoda yang akan teroksidasi. Nah, ada tabel komponen utama sel elektrolisis dan prinsip dasar elektrolisis berwawasan dengan elektrokimia. Nah, untuk yang pertama itu dari komponen utama elektrolisisnya itu ada wadah, kemudian elektrode yang berasal dari baterai, kemudian ada elektrolit. Nah, ya, elektrolit ini berasal dari cairan atau larutan yang diuji dan dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ya, selanjutnya ada sumber arus searah, yaitu bisa berasal dari baterai ataupun aki. Kemudian prinsip dasar elektrolisis berwawasan dengan elektrokimia ini. Yang pertama ada reaksi elektrolisis mengubah, maaf sebentar. Nah, untuk yang pertama ini ada reaksi elektrolisis, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, yang selanjutnya itu ada reaksi elektrolisis, yaitu merupakan reaksi tidak spontan karena melibatkan energi listrik dari luar. Kemudian ada reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolisis, yaitu terdiri dari satu jenis larutan atau leburan elektrolit, dan memiliki dua macam elektrode, yaitu yang pertama elektrode negatif, atau elektrode yang menghubungkan dengan kutub negatif sumber arus listrik, dan yang kedua adalah elektrode positif, yaitu elektrode yang dihubungkan dengan kutub positif sumber arus listrik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya adalah sumber arus. Dalam sel elektrokimia berlangsung proses elektrokimia, yaitu suatu reaksi kimia menghasilkan arus listrik atau sebaliknya. Arus listrik menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia. Kemudian, dalam sel elektrokimia terdapat hubungan antara reaksi kimia dengan energi listrik. Akibatnya, sel elektrokimia dapat menghasilkan arus listrik maupun sebaliknya. Reaksi yang terjadi dalam sel elektrokimia adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi atau reaksi redoks. Reaksi redoks dapat berlangsung jika dalam sel elektrokimia terdapat zat atau larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam sel elektrokimia, selain elektrolit juga membutuhkan tempat berlangsungnya reaksi yang dikenal sebagai elektroda. Berdasarkan keberlangsungan reaksi sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta yang sedang digunakan berlangsung suatu reaksi kimia yang menghasilkan arus energi
listrik. Sedangkan penggunaan energi listrik untuk melangsungkan reaksi kimia disebut sel elektrolisis. Selanjutnya yaitu mengenai jembatan garam yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya juga. Jadi jembatan garam ini biasanya berupa tabung U yang diisi dengan agar-agar yang dijenuhkan dengan HCl. Jembatan garam berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai golongan sel elektrokimia. Elektrokimia sendiri merupakan hubungan reaksi kimia dengan gaya gerak listrik, yaitu aliran elektron. Nah, adapun penggolongan elektrokimia itu terdiri menjadi dua macam, yaitu reaksi kimia menghasilkan daya gerak listrik atau sel galvani. Nah, prinsip-prinsip dari sel Volta atau sel galvani sendiri yaitu ada yang pertama, gerakan elektron dalam sirkuit eksternal akibat adanya reaksi redoks. Lalu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Lalu pada anoda, elektron adalah produk dari reaksi oksidasi, yaitu anoda berada pada kutub negatif. Lalu pada katoda, nah elektron adalah reaktan dari reaksi reduksi, yaitu katoda pada kutub positif. Lalu arus elektron mengalir dari anoda ke katoda. Nah, arus listrik mengalir dari katoda ke anoda. Lalu jembatan garam menyetimbangkan ion-ion dalam larutan. Yang selanjutnya ada daya gerak listrik menghasilkan reaksi kimia atau sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis adalah arus listrik yang menimbulkan reaksi redoks. Pada sel elektrolisis, katoda akan tereduksi dan anoda yang akan teroksidasi. Sel elektrokimia adalah sistem yang terdiri dari elektroda yang tercarup pada larutan elektrolit. Fungsi dari jembatan garam adalah untuk menetralkan kelebihan anion dan kation pada larutan untuk menutup rangkaian sehingga reaksi dapat berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya itu ada hubungan energi Gibbs Faraday dengan E0. Nah, min NF E0 sama dengan energi Gibbs. Nah, berdasarkan harga energi bebas Gibbs, yaitu delta G, dapat diramalkan berlangsung tidaknya suatu reaksi sel elektrokimia. Nah, suatu reaksi sel akan berlangsung spontan bila energi Gibbs kurang dari 0 atau harga E lebih dari 0. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmatul. Baik, next. Selanjutnya, saya Hikmatul Kurnia Aziza akan menjelaskan mengenai hubungan tetapan kesetimbangan dan E0. Sel di mana reaksi sel keseluruhan tidak mencapai kesetimbangan kimia dapat melakukan kerja listrik karena reaksi menyebabkan aliran elektron melalui rangkaian luar. Kerja yang dihasilkan bergantung pada perbedaan potensial antara kedua elektroda. Perbedaan potensial ini disebut potensial sel dan diukur dalam volt atau V. Jika potensial sel besar, maka sejumlah elektron tertentu yang bergerak antara elektroda-elektroda dapat melakukan kerja listrik yang besar. Jika potensial selnya kecil, sejumlah elektron yang sama hanya dapat melakukan kerja yang kecil. Sel di mana reaksi berada dalam kesetimbangan tidak dapat melakukan kerja sehingga potensial sel sama dengan 0. Dengan mengetahui energi Gibbs, reaksi pada komposisi tertentu, potensial sel arus 0 dapat ditentukan. Reaksi berlangsung spontan jika energi bebas Gibbs negatif. Jadi, reaksi sel spontan jika potensial sel arus 0 positif. Next. Selanjutnya ada hukum Nernst. Walter Hermann Nernst adalah kimiawan Jerman yang menerapkan asas-asas termodinamika ke sel listrik. Persamaan Nernst ini adalah persamaan yang melibatkan potensial sel dengan konsentrasi suatu reaksi. Dalam sel galvani, oksidasi diartikan sebagai dilepaskannya elektron oleh atom, molekul, atau ion, dan reduksi berarti diperolehnya elektron oleh partikel-partikel itu.
Sel yang mencapai kesetimbangan kimia dapat melakukan kerja listrik ketika reaksi di dalamnya menggerakkan elektron-elektron melalui sirkuit luar. Kerja yang dapat dipenuhi oleh transfer elektron tertentu bergantung pada beda potensial antara kedua elektron. Perbedaan potensial ini disebut potensial sel dan diukur dalam volt. Jika potensial sel besar, maka sejumlah elektron tertentu yang berjalan antara kedua elektroda dapat melakukan kerja listrik yang besar. Sebaliknya, jika potensial selnya kecil, maka elektron dalam jumlah yang sama hanya dapat melakukan sedikit kerja. Sel yang reaksinya ada dalam kesetimbangan tidak dapat melakukan kerja dan sel demikian memiliki potensial sel sebesar 0. Pada sel konsentrasi digunakan dua elektroda yang sama namun konsentrasi larutannya yang berbeda. Elektroda dalam larutan pekat merupakan katoda, yakni tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan elektroda dalam larutan encer merupakan anoda, yakni tempat terjadinya reaksi oksidasi. Di sini dapat dilihat persamaan Nernst-nya, yakni delta GR sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q. Dengan demikian didapat perumusan E sama dengan E0 sama dengan RT VF ln Q. Kemudian next. Selanjutnya yakni ada aplikasi sel elektrolisis. Yang pertama yakni pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, yakni aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dapat dibuat secara elektrolisis. Kemudian yang kedua yakni pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit, contohnya, diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan juga platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga yang murni, misalnya untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni ini dipisahkan dari zat pengotornya melalui proses elektrolisis. Kemudian yang terakhir ada penyepuhan logam, suatu produk dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkaratan, dan terlihat lebih menarik, seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Salah satu cara melapisi atau menyepuh adalah dengan elektrolisis. Benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda, dan potongan logam penyepuh dipasang sebagai anoda yang dibenamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh, dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan di laman INOS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.